terima kasih sudah hadir di malam hari ini melalui acara bedah kitab tentang bedah kitab Roma yang akan dibawakan oleh Pendeta Rudi, di mana sesuai dengan flyernya ya, kita akan menemukan banyak fakta menarik soal Roma yang nanti akan dipaparkan lebih dalam lagi oleh Mas Rudi. Namun tentu sebelum kita akan mulai acara kita malam hari ini, mari kita bersama-sama memulai acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Mbak Nita. Monggo Mbak Nita. Selamat malam Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada sore hari ini. Tuhan berikan kami kembali waktu untuk kami belajar mengenai kitab Roma. Bapa, kami haus akan firman-Mu, kami rindu untuk dengar-dengaran firman-Mu, dan kami hendak melakukan apa yang sudah akan kami pelajari hari ini. Kiranya Tuhan juga berkati Pendeta Rudi yang akan memimpin bedah kitab dari awal hingga akhir. Kiranya hanya Engkau saja yang berbicara melalui Pendeta Rudi sehingga kami mampu menelaah, menerima penjelasan dengan baik, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh rangkaian acara bedah kitab pada sore hari ini di dalam tangan Tuhan, biar Engkau saja yang beracara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung saja untuk memulai acara ini. Monggo Mas Rudi. Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya bersukacita malam hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk sama-sama belajar ya. Meskipun untuk belajar itu butuh effort dan tidak semua orang saya kira punya ketertarikan dan punya kerinduan untuk belajar. Dan saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu di sini yang ya ini memang teman-teman pembelajar ya yang senang belajar sesuatu yang baru. Ya meskipun kita berada di dalam perjalanan atau di tempat di mana kita tidak duduk diam, tetapi mendengar itu saya kira tidak akan pernah sia-sia ya. Kita akan diperlengkapi, kita akan bertambah pengetahuan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pada malam hari ini kita akan belajar tentang kitab Roma. Nah, kitab Roma ini bukan kitab yang mudah untuk dipahami. Itu yang pertama-tama mau saya sampaikan. Kenapa kok begitu? Karena kitab Roma ini syarat berisi dalil-dalil teologi ya, pemahaman teologis dari Rasul Paulus yang kemudian di dalam sejarah perkembangan gereja banyak diambil menjadi dasar pembentukan dogma Kristen. Ya, oleh sebab itu ada banyak saudara-saudara kita Muslim yang mengatakan bahwa Kristen itu agamanya Paulus gitu, karena Paulus yang banyak banyak berkiprah dan bukan Yesus Kristusnya gitu. Yesus tidak mengajari itu, tetapi Paulus mengajari itu sehingga kemudian orang-orang Muslim biasanya bilang ya ini orang Kristen ini bukan bertuhankan Yesus Kristus tapi bertuhankan Paulus gitu ya. Ya saya tidak tertarik untuk masuk ke dalam perdebatan itu, tetapi harus diakui bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di kitab Roma ini memang banyak yang kemudian menjadi dasar pijakan dogma gereja yang kemudian kita kenal. Seperti sebentar. Ini pengurus masjid masih ya. Jadi banyak dasar-dasar dogma gereja yang diambil dari pengajaran Paulus begitu. Seperti misalnya pemahaman bapak-bapak gereja ya, seperti Tertullianus, Agustinus, kemudian
yang kemudian bahkan di abad-abad ke-15-16 itu Martin Luther, kemudian Calvin sekalipun dengan 5 poin Calvinismenya itu juga sangat terinspirasi oleh pengajaran Rasul Paulus. Nanti kita akan lihat di mana karena mengenanya. Nah, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk metani kitab ini begitu ya, atau surat ini, karena butuh effort yang sangat luar biasa untuk memahami kitab Roma ini. Membaca sekilas pun itu butuh effort yang luar biasa, apalagi kita harus metani pasal per pasal. Di STT Jakarta itu untuk metani kitab Roma saja itu butuh 2-3 semester ya Bapak Ibu ya. Jadi itu masuk dalam teologi perjanjian baru, itu back and forth. Jadi maju mundur membahas teologi kitab Roma. Tetapi pada malam hari ini kita hanya dalam waktu mungkin 1,5 jam, 2 jam akan berusaha untuk icip-icip lah memahami apa itu kitab Roma dan apa isinya, begitu ya. Oke, saya akan share screen Bapak Ibu. Bahan nanti akan didistribusikan oleh KPWG ya. Oke. Ya, jadi saya akan mulai dari kenapa atau apa urgensi kita membedah surat Roma ya. Jadi kalau kita mau membedah sebuah kitab, tentu kita perlu tahu kenapa kok kitab itu yang kita pilih ya, supaya ketertarikan kita itu beralasan gitu ya. Nah, ada beberapa alasan Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, surat Roma ini merupakan surat terpanjang Rasul Paulus dan merupakan surat yang benar-benar ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Nah, ada beberapa orang yang mungkin bertanya-tanya di dalam hatinya, loh, kok benar-benar ditulis oleh Rasul Paulus? Apakah ada surat-surat yang diatasnamakan Paulus tetapi tidak ditulis oleh Paulus? Ada beberapa kecurigaan ya, Ibu dan Saudara ya. Dan itu biasa saja pada masa itu. Ada surat-surat yang ditujukan kepada jemaat dan isinya sangat baik, tetapi penulis membutuhkan nama Paulus agar tulisannya itu dibaca. Mungkin ditulis oleh Rasul, ditulis oleh pengajar-pengajar pada masa gereja mula-mula, tetapi kemudian dia mengatasnamakan Paulus agar surat ini sungguh-sungguh mendapat perhatian. Oleh sebab itu, surat-surat semacam itu diberi nama pseudo Paulus ya, atau surat Paulus tiruan begitu ya. Tetapi itu sahih ya teman-teman ya, artinya diterima oleh gereja sebagai tulisan yang memang membangun dan kemudian masuk ke dalam kanon perjanjian baru, sehingga kemudian kita pergunakan di dalam Alkitab. Nah, surat Roma ini ya diyakini sebagai yang benar-benar ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ini merupakan surat yang paling syarat dengan konsep-konsep teologi Paulus. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang apa sih sebetulnya teologi Paulin itu atau teologi Paulus itu, maka surat yang harus kita baca adalah surat Roma ini. Ya, jadi ini merupakan surat yang paling menggambarkan isi kepala Rasul Paulus, karena memang disinilah Paulus sungguh-sungguh menuangkan segala pemahamannya tentang Kristus ya, tentang pekerjaan-pekerjaan Kristus. Kemudian yang berikutnya, ini merupakan surat sanggahan juga teman-teman atas pengajaran-pengajaran palsu yang mengatasnamakan Paulus, sehingga jemaat masa kini akan mudah belajar dari kesalahan jemaat di masa lalu begitu ya. Nah, apa misalnya kesalahan-kesalahan yang muncul ya, misalnya seperti ini. Paulus itu mengajar bahwa sangat besar kasih karunia Allah itu dicurahkan kepada kita, padahal kita ini banyak sekali melakukan pelanggaran, banyak sekali melakukan dosa, begitu ya. Nah, kemudian ada jemaat yang kemudian memahaminya begini, oh, berarti karena banyaknya dosa,
kasih karunia menjadi begitu luar biasa besarnya. Oleh sebab itu, kalau dosanya lebih banyak, maka akan lebih banyak lagi kasih karunia, begitu ya. Itu yang kita baca misalnya di dalam surat Korintus ya, bagaimana ketika itu Rasul Paulus mengkritisi pemahaman orang-orang yang punya pemikiran semacam itu. Ternyata itu juga ada di Roma begitu ya, memahami seperti itu. Mungkin orang yang membawa juga adalah orang-orang yang sama begitu ya, yang menyalahpahami ajaran Paulus. Kemudian ada juga yang meragukan kerasulan Rasul Paulus. Ada juga yang begitu ya. Jadi mereka merasa bahwa Paulus ini tidak bertemu dengan Yesus Kristus secara langsung, oleh sebab itu tingkatannya sebagai rasul itu tidak sama dibandingkan dengan rasul yang lain. Kemudian ada juga yang menuduh Paulus itu kesana kemari untuk mencari untung untuk dirinya sendiri, untuk mencari ketenaran bagi dirinya sendiri. Itu juga ada ya beberapa jemaat yang punya pikiran semacam itu. Dan surat ini mencoba untuk mengklarifikasi baik dari sisi ajaran maupun reputasi Rasul Paulus ya. Nanti kita akan lihat tuh di sana sini Rasul Paulus mencoba menjelaskan gitu bahwa saya ini sebetulnya orang yang tidak butuh lagi ketenaran begitu, karena di dalam kehidupan saya yang lama saya ini sudah tenar, saya ini sudah mencapai tingkatan tertentu yang bagi orang Yahudi itu ya tidak butuh lagi ketenaran begitu ya, sudah bisa pergi ke Damsyik membawa bala tentara, itu sudah luar biasa itu kedudukan Paulus begitu. Nah, tetapi ketika dia mengenal Kristus, ya segala sesuatu menjadi sampah buat dia. Dan pengenalan akan Kristus itu menjadi segala-galanya. Ya, itu yang kemudian ditegaskan Rasul Paulus. Jadi dia tidak mencari ketenaran, tidak mencari uang dan lain sebagainya, tetapi sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah surat Roma ini merupakan surat penyemangat bagi jemaat di segala tempat dan waktu untuk hidup dan bertumbuh di dalam Injil Yesus Kristus. Jadi buat Rasul Paulus, Injil itu sesuatu yang sangat powerful. Ya, Injil itu diberikan kepada jemaat, dipakai oleh Tuhan Yesus secara luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa. Oleh sebab itu bagi Rasul Paulus, Injil itu sesuatu yang sangat penting di dalam dia mengabarkan berita sukacita itu. Ya, dia merasa bahwa Injil itu memang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Oleh sebab itu Injil tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang biasa saja, karena itu merupakan hal yang luar biasa yang diizinkan Tuhan diterima oleh gereja mula-mula begitu. Nah, mari kita mulai masuk ke dalam surat Roma ini. Ya, kita mulai dari penulisan surat ini. Surat Roma ini ditulis dengan perantaraan Tertius. Jadi Tertius ini adalah sekretarisnya Rasul Paulus ya, teman-teman ya. Mungkin karena Paulus sudah tidak cepat lagi menulis, dia sudah sudah mulai kehilangan kemampuan. Ada bagian-bagian tertentu di mana Paulus menyatakan bahwa ada duri dalam daging, kita tidak pernah tahu apa itu. Mungkin itu menghambat dia untuk menuliskan gagasan-gagasannya. Oleh sebab itu dia membutuhkan seorang asisten. Asistennya adalah Tertius ya, itu ditulis di dalam di dalam surat Roma ini sendiri. Surat Roma ini memperkenalkan Tertius sebagai penulisnya. Tetapi Rasul Paulus ada di sebelahnya, Rasul Paulusnya dongeng, Rasul Paulusnya berkata-kata, kemudian dicatatlah segala sesuatunya itu oleh Tertius begitu ya. Sama sebetulnya dengan Simon Petrus nih teman-teman nih. Simon Petrus juga begitu, dia kemampuan tulis menulisnya tidak begitu baik, tetapi dia didampingi oleh Yohanes Markus ya. Oleh sebab itu ketika Petrus bercerita, Yohanes Markus menulis.
dan itu kemudian menjadi Injil Markus gitu. Sama ini ya, surat Roma ini juga Rasul Paulusnya dongeng, Rasul Paulusnya bercerita dan kemudian mengungkapkan gagasannya, sementara Tertius menulisnya gitu ya. Nah, waktu surat ini ditulis, nah ini yang menarik ya, Paulus sendiri belum pernah ke Roma. Jadi lucu nih. Ya, apa namanya, dia menyurat kepada jemaat di Roma justru untuk berkenalan. Ya, bukan Paulus yang menyemai jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu sudah ada kemungkinan adalah buah dari Pentakosta ya. Hari Raya Pentakosta itu Bapak Ibu dan Saudara. Orang dari berbagai tempat datang dan kemudian ini kan orang Yahudi diaspora, ada berbagai macam apa namanya bangsa datang, kemudian mereka menerima berita tentang Kristus, kemudian mereka pulang ke daerah masing-masing dan kemudian terbentuklah persekutuan-persekutuan gitu ya. Dan Roma ini termasuk ya. Roma ini tidak dibentuk oleh Rasul Paulus ya. Oleh sebab itu Paulus bersurat kepada jemaat ini untuk memperkenalkan diri ya. Paulus memang rindu, beberapa kali dia pengen ke Roma, ya. Jadi ceritakan bahwa apa namanya ada waktu di mana Paulus mendapatkan penglihatan, apa namanya orang-orang Roma itu apa membutuhkan pertolongan, gitu ya, membutuhkan dukungan, gitu. Oleh sebab itu dia rindu sekali untuk ke sana. Tetapi nanti kita lihat ya perjalanan itu justru membawa Paulus ke Yudea. Di Yudea itu kemudian Paulus ditangkap. Ya, ini yang apa namanya, yang sangat ironis ya, di Yudea justru ditangkap. Akhirnya Paulus pergi juga ke Roma begitu, tetapi dalam kondisi sebagai tahanan. Ya, nanti dia ditahan di Roma sebagai seorang tahanan Roma, menunggu untuk dieksekusi mati. Jadi kesempatan Paulus pergi ke Roma ini justru di akhir hidupnya ya, ketika dia sudah mau sampai pada masa eksekusinya, baru dia tiba di Roma. Itu pun Bapak Ibu dan Saudara, dari Yudea dia naik kapal ke Roma, diangkut, itu kapalnya sempat karam dulu begitu ya. Jadi sempat karam, Paulusnya hampir mati, lalu kemudian berhasil diselamatkan, kemudian melanjutkan perjalanan lagi dengan kapal dan kemudian sampai di Roma dia dikurung di rumah yang dia sewa sendiri dan kemudian pada waktu eksekusi dia dihukum mati begitu ya. Kurang lebih tahun 64 dan surat ini ditulis kurang lebih maksimal tahun 57 Bapak Ibu dan Saudara. Nah, kemudian ya ini dia ya. Oh, maaf kok mati nih cam saya. Ya. Ya, Paulus mendapat informasi dari orang-orang Kristen yang datang dari Roma ke Korintus. Jadi ini posisi Paulus sedang ada di Korintus ya ketika menulis surat Roma ini. Paulus ini sedang tinggal di rumahnya Gaius ya di Korintus dan memang Paulus ini sedang mengumpulkan dana Bapak Ibu dan Saudara untuk jemaat di Yerusalem. Ya, jadi kalau kita baca di dalam surat Korintus misalnya 2 Korintus 8 ya 2 Korintus 9 itu berbicara tentang pengumpulan dana. Ya, di situ dia sangat keras kepada jemaat di Korintus. Kamu ini banyak omong gitu. Mau nolong jemaat di Yerusalem tetapi kamu tidak melakukan apa-apa ya. Sedangkan jemaat di Makedonia, jemaat yang kecil yang tertindas itu justru sudah selesai pengumpulan dananya begitu. Kurang lebih begitu. Jadi Paulus ini sedang mengumpulkan uang atau dana donasi untuk jemaat di Yerusalem yang sedang menerima penganiayaan yang hebat ya oleh orang-orang Yahudi. Nah, maksudnya dana itu setelah dikumpulkan mau diantarkan Paulus langsung kepada jemaat itu. Nah, di dalam rangka penulisan surat Roma ini Paulus sudah selesai mengumpulkan dana untuk jemaat di Yerusalem. Nah, sebelum dia pergi ke Roma, dia pengen mengantar dulu dana yang sudah dia kumpulkan itu. Lalu pergilah dia dengan kapal ke Yudea, ke Yerusalem untuk mengantarkan donasi itu. Ya, sementara
apa namanya, surat ini dibawa oleh, nanti kita akan baca juga ya, dibawa oleh apa namanya, salah satu jemaat ke Roma untuk disampaikan kepada jemaat di Roma. Nah, Paulusnya ke Yudea, dia ditangkap di sana dan kemudian ya di apa namanya, dinaikkan kapal juga ke Roma, tetapi apa namanya, dalam waktu yang tidak sebentar ya, Bapak Ibu dan Saudara. Ini kenapa lagi nih? Aduh, anu saya nih. Bentar ya. Ini kamera saya nih. Ya, saya ganti saja. Sebentar. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ya, ini waktu penulisan surat. Tadi sudah saya share kepada Bapak Ibu dan Saudara. Informasi dari surat 1 Korintus dan surat 2 Korintus, surat Roma ini ya menunjukkan bahwa surat ini ditulis di Korintus sekitar waktu Paulus mengumpulkan uang. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Dan kemudian apa namanya, Paulus kemudian naik kapal, tadi saya ceritakan juga, membawa dana yang dikumpulkan ke Yudea, tempat kemudian dia ditangkap. Sedangkan surat Roma itu dibawa oleh Febe, ya, seorang diaken perempuan yang melayani di Kengkrea. Dia berangkat dari Korintus ke Roma, naik kapal dan membawa surat ini. Jadi surat ini dibawa oleh Febe dan kemudian disampaikan kepada jemaat di Roma. Tahu dari mana kita? Ya, di bagian terakhir ya, di surat ini Paulus menghimbau kepada jemaat di Roma, Febe membawa surat ini kepada kalian, terimalah dia, ya, karena surat itu memang sungguh-sungguh dari aku begitu untuk kalian. Ya, diperkirakan surat Roma ditulis antara tahun 53 sampai 57 Masehi, Bapak Ibu. Nanti Paulus itu meninggal kurang lebih tahun 64 ya. Tahun 64. Ya, ini strukturnya Bapak Ibu dan Saudara ya. Struktur surat Roma. Jadi pasal 1 sampai 8 itu ya mengenai masalah pembenaran dan penyelamatan Allah. Ini saya kira intisari dari teologi Paulus ya, pasal 1 sampai pasal 8 ini. Kemudian pasal 9 sampai 11 itu masalah kesalahpahaman beberapa jemaat, antara lain soal Israel ya. Jadi ada juga jemaat yang mempersoalkan, loh kok sekarang keselamatannya untuk bangsa-bangsa? Apakah itu berarti Allah sudah lupa kepada bangsa Israel begitu ya? Kenapa kok bangsa Israel itu tidak lagi menjadi yang utama, tetapi kok justru bangsa-bangsa lain yang diselamatkan Allah? Apakah Allah tidak apakah Allah itu tidak setia begitu ya kepada Israel begitu. Nah, ini nanti dijelaskan Rasul Paulus ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ya, kemudian 12 sampai 15 itu mengenai tuntunan kehidupan praktis ya. Ini soal berubah oleh pembaruan budi. Kemudian bagaimana caranya kita harus hidup di dalam kasih, hidup di dalam persekutuan yang saling mengasihi dan lain sebagainya. Itu 12 sampai 15. Kemudian pasal 16 ini merupakan pengantar untuk VB dan daftar nama orang-orang yang dikirimi salam oleh Rasul Paulus. Ya, sama seperti surat-surat biasa begitu ya. Nah, saya kira kita semua sudah tahu ya bahwa Paulus menulis surat itu tidak dalam rangka untuk masuk ke dalam Alkitab ya, teman-teman ya.
Ya, jadi penulisan itu kemudian masuk ke dalam apa namanya, apa yang disebut sebagai kanonisasi. Kanonisasi itu adalah proses pengumpulan bahan-bahan oleh jemaat mula-mula, oleh bapak-bapak gereja, oleh rasul-rasul, oleh para penatua dan lain sebagainya. Itu di dalam kesepakatan bersama, kemudian mana surat-surat yang memang dipandang sebagai surat-surat yang bermanfaat, surat-surat yang membangun, surat-surat yang menghibur, surat-surat yang memang dipakai untuk membina jemaat begitu. Dan suratnya tidak banyak ya, karena memang dicari surat-surat yang memang ditulis oleh orang-orang yang berhubungan langsung dengan Tuhan Yesus begitu. Nah, surat ini kemudian menjadi salah satu surat yang masuk ke dalam kanon, karena memang dipahami bahwa surat ini sangat dekat dengan pengajaran Yesus Kristus begitu. Ini sekaligus menolak pemahaman kawan-kawan kita Muslim yang mengatakan bahwa ajaran Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus, atau Paulus lebih besar dari Yesus Kristus sendiri begitu ya. Ini sekaligus mengklarifikasi hal itu. Karena Paulus juga mengatakan, ya siapa saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu. Ya, mari sekarang kita masuk ke dalam pokok teologi surat Roma. Ya, jadi ada beberapa hal, Bapak Ibu dan Saudara, yang menjadi sesuatu yang sangat ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya. Yaitu yang pertama adalah Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, ini menarik ya. Jadi Paulus ini menganggap Injil itu sangat powerful. Tadi sudah saya katakan. Injil itu apa? Injil itu adalah tulisan-tulisan yang menceritakan tentang kehidupan Yesus Kristus. Ya, mulai dari kelahirannya, kiprahnya, sampai kematiannya. Begitu. Dan Injil itu biasanya ditulis oleh orang-orang yang sangat berdekatan dengan kehidupan Yesus Kristus, atau saksi hidup dari Yesus Kristus ya. Dan kita mengenal ada 4 Injil yang masuk ke dalam kanon, yaitu Injil Matius yang ditulis oleh Matius, dan kemudian Injil Markus yang ditulis oleh Rasul Petrus, kemudian Injil Lukas ya yang ditulis oleh Lukas sang tabib yang adalah juga murid Yesus, dan kemudian yang terakhir adalah Yohanes yang adalah apostol, yang adalah murid Yesus. Nah, pertanyaannya, Lukas itu kan bukan murid Yesus, Mas, begitu ya, Pak Pendeta. Ada beberapa catatan tradisi maupun catatan yang bisa dipertanggungjawabkan yang mengatakan bahwa Lukas itu adalah salah satu murid Yesus. Ya, nah pertanyaannya, di mana? Bagaimana kok bisa begitu? Bukankah Lukas itu baru mengikuti perjalanan Rasul Paulus nanti di Kisah Para Rasul gitu? Oh tidak. Jadi rupanya ada 70 murid Yesus ya yang kita baca di dalam Alkitab, dan Rasul itu adalah Lukas itu adalah salah satu bagiannya begitu. Tetapi kemudian kita membaca bahwa 70 murid ini kemudian merotoli gitu ya. Mereka mundur satu-satu. Karena apa? Karena tekanan, karena situasi yang sangat berat, karena persekusi dan lain sebagainya. Bahkan kekecewaan mereka terhadap Yesus gitu. Dan Lukas ini bagian dari orang-orang yang mundur ya. Mungkin merasa tidak pantas, mungkin merasa tidak kuat ya mengikuti Yesus seperti para rasul yang lain. Tetapi kemudian Lukas bergabung kembali. Ya, nanti di dalam perjalanan Rasul Paulus, Lukas ini beberapa kali ikut serta dengan Rasul Paulus, dan dia menceritakan secara luar biasa perjumpaannya dengan Yesus ya sebagai saksi mata, dan kemudian bahkan pengetahuannya sebagai seorang tabib itu dituangkan di dalam Injil Lukas. Nah, kalau kita lihat Injil Lukas misalnya, itu sangat spesifik, dia menjelaskan tentang kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada banyak orang yang membutuhkan pada waktu itu. Jadi Lukas itu menjelaskan secara detail gitu ya, engkelnya misalnya atau apa begitu. Ini ilmu anatominya, ilmu
ketabibannya itu akan terlihat di situ dibandingkan dengan yang lain. Jadi memang ini luar biasa nih, Injil ini luar biasa. Oleh sebab itu Injil itu begitu dihormati oleh Rasul Paulus. Ya, mengenai Injil Paulus menegaskan bahwa dirinya dipanggil dan diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil ini, menyampaikan Injil ini kepada bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa percaya dan taat kepada Allah. Ya, dan Paulus ini mendefinisikan Injil atau euangelion. Injil itu dari kata euangelion. Eu itu adalah baik, dan angelion itu adalah kabar, gitu ya. Angel. Jadi kalau angel itu pembawa kabar, begitu ya, malaikat. Evangelion itu kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang kasih Allah, tentang Allah yang mengasihi manusia, tentang Allah yang mau mati, turun ke dunia, mati untuk manusia, menebus dosa-dosa manusia, dan kemudian bangkit sebagai Allah, begitu. Nah, ada beberapa hal yang dinyatakan oleh Paulus tentang Injil ini. Yang pertama, Injil itu menjadi representasi dari kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi Injil ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi Injil itu sendiri itu menjadi representasi dari kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi ketika Injil itu diberitakan, ada kuasa Allah di situ, ada Allah yang turut bekerja di situ, ada kehendak Allah yang dinyatakan di situ, begitu ya. Karena ketika Injil diberitakan itu, kita percaya tidak hanya kekuatan manusia yang bekerja di situ, tetapi Tuhan Allah itu bekerja untuk memulihkan, untuk membalikkan pemahaman, untuk menjadikan orang bertobat, begitu ya. Jadi Injil itu punya kekuatan yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, tindakan penyelamatan Allah tersebut terjadi di dalam Injil dan bertujuan untuk menyelamatkan setiap manusia. Jadi memang Injil itu ditulis untuk dipakai Allah menceritakan tentang pekerjaannya di dunia ini. Oleh sebab itu Injil itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia merupakan alat yang sangat berkuasa. Kemudian yang ketiga, Injil menyelamatkan semua bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, Injil ini memberitakan bahwa keselamatan itu bukan lagi eksklusif milik orang Yahudi, bukan lagi eksklusif milik umat Israel. Tetapi Injil itu terbuka untuk siapapun yang mau percaya, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan, gitu ya. Ini yang disampaikan Rasul Paulus di dalam di dalam surat Roma. Nah, kemudian pokok yang berikutnya ini tentang kutuk dan pembenaran Allah. Ini juga menarik ya, teman-teman ya. Ini nanti menjadi dasar teologi Calvin juga ya. Nah, menurut Paulus, manusia yang hidup tanpa Kristus adalah manusia yang hidup di dalam kutuk. Karena dia akan menerima kematian yang kekal. Ya, kematiannya dua kali ini, kematian kita sebagai manusia, kematian ragawi, tetapi nanti juga kita akan mengalami kematian rohani yang akan kekal sifatnya selama-lamanya. Jadi nggak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi kehidupan, gitu ya. Jadi kalau hidup tanpa Kristus, maka berarti kutuk, berarti kematian, ya, kematian kekal. Nah, setiap orang baik Yahudi maupun non-Yahudi berdosa semua dan berada di bawah murka Allah. Mereka tidak punya kekuatan sama sekali untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, jadi dengan perbuatan baik, dengan kehebatan mereka, dengan kehormatan mereka, dengan kedudukan agamawi mereka, mereka tidak bisa selamat, begitu ya. Jadi siapapun yang berada di bawah kolong langit, dia sudah melakukan dosa dan mereka gagal mengenal siapa Allah sesungguhnya. Ya, jadi Paulus itu memahami total depravity of man, ya, artinya manusia itu semua cacat, manusia itu semua berdosa, manusia semua itu salah di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat menyebut dirinya benar. Nah, kemudian Paulus mengingatkan bahwa hukum Taurat dan sunat memang baik dan suci, karena berasal dari Tuhan perintah itu. Tetapi tidak dapat dipakai untuk membenarkan manusia di hadapan Allah. Ya, jadi
Ini sekaligus mematahkan pemahaman orang Yahudi yang mengatakan bahwa, loh kami sudah sunat kok, kami sudah melakukan hukum Taurat kok, kami sudah clear, ya hidup kami sudah layak di hadapan Tuhan. Tidak, ya tidak ada orang yang benar dengan melakukan hukum Taurat. Ya, manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi semata-mata oleh iman kepada Yesus Kristus. Ini yang kemudian menjadi dasar teologi Calvin, ya, menjadi dasar teologi Luther, ya, sola fide, hanya karena iman manusia diselamatkan, hanya karena percaya kepada Yesus Kristus manusia diselamatkan, bukan yang lain, bukan karena kehebatan, bukan karena perbuatannya. Kemudian pembenaran cuma-cuma datang dari Allah melalui Kristus yang telah mati di kayu salib. Dengan ini Paulus menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan pemahaman Yahudi yang meyakini bahwa seorang dapat dibenarkan melalui perbuatan. Ini sekali lagi nih ditegaskan Rasul Paulus. Jadi oleh karena Kristus yang mati di atas kayu salib itulah kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita ditebus. Oleh sebab itu memang Kristus harus mati di atas kayu salib, ya. Kalau Kristusnya tidak mati, maka penebusan itu tidak sah adanya. Demikian. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kehidupan dalam pengharapan. Paulus menggambarkan orang beriman meskipun mengalami penderitaan tetapi punya pengharapan, punya punya sesuatu yang berharga, yaitu janji Allah akan keselamatan yang sempurna. Ya, ketika nanti manusia sudah bersama-sama dengan Dia, begitu ya. Ketika kita masih di dunia ini, ya kita belum sempurna. Jadi jangan dipahami bahwa penyelamatannya nggak sempurna dong. Enggak, bukan penyelamatannya nggak sempurna, kita yang tidak sempurna. Nanti ketika kita sudah bersama-sama dengan Allah, ya itulah keselamatan yang sempurna ketika kita sudah diam bersama-sama dengan Dia, begitu ya. Nah, ada 3 dasar pengharapan bagi orang beriman, bagi orang Kristen. Yang pertama adalah kematian Kristus. Karena Kristus mati, maka kita hidup. Itu yang pertama, ya. Jadi kematian Kristus itu merupakan inisiatif Allah untuk mendamaikan dirinya dengan kita. Jadi kalau Kristus tidak mati, maka Dia tidak menghidupkan kita. Kalau Kristus tidak mati, maka Dia tidak menjadi domba yang mengganti salah. Kalau Kristus tidak mati, maka Dia tidak menebus dosa-dosa kita. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian kebangkitan Kristus yang kedua. Kristus yang bangkit dan hidup adalah jaminan kebangkitan orang percaya. Jadi karena Kristusnya hidup, maka kita juga akan dihidupkan oleh Kristus yang hidup itu. Jadi kebangkitan Kristus, kehidupan Kristus itu merupakan tanda bahwa Kristus itu adalah Allah. Ya, tidak ada yang hidup dari kematian, ya, kecuali ya Kristus, begitu. Ya, oleh sebab itu Kristus adalah Allah. Semua janji dan pengajarannya ya dan amin. Ya, termasuk janji tentang pengharapan kita di akhir zaman. Itu menjadi ya dan amin karena Kristusnya hidup. Kalau Kristusnya tidak hidup, ya kita tidak bisa percaya kepada orang yang hanya mengajar tetapi dia sendiri kemudian mati. Atau mengajar tentang surga tetapi dia sendiri tidak atau belum pernah pergi ke surga, begitu ya. Nah, ini yang penting, ya. Meskipun orang percaya akan mati karena dosa Adam, tetapi mereka akan dibangkitkan di masa yang akan datang. Ini sangat penting sebagai dasar teologi gereja. Kemudian yang ketiga adalah pemberian Roh Kudus. Ya, ini kita pahami bahwa manusia atau orang percaya bisa survive untuk melanjutkan kehidupannya pasca Kristus adalah oleh karena pertolongan Roh Kudus, gitu ya. Pemberian Roh Kudus merupakan tanda kasih Allah kepada orang beriman. Sekalipun orang percaya mengalami penderitaan, tetapi Roh Kudus akan menguatkan, Roh Kudus akan menghiburkan, ya, sehingga mereka tidak jatuh dan tergeletak, tetapi mereka tetap akan diingatkan bahwa Allah peduli, Allah mengasihi, Allah menyertai. Nah, di dalam surat ini Paulus juga melukiskan pengharapan sebagai suatu hasrat yang besar di dalam menantikan Allah yang akan menyatakan status anak-anak Allah kepada setiap orang percaya. Jadi nanti kalau kita setia,
kita akan disebut sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya. Ini menjadi kesempurnaan sekali lagi di dalam penyelamatan kita. Nah, kemudian yang berikutnya, pokok teologi yang berikutnya adalah kesetiaan Allah kepada Israel. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Paulus meluruskan anggapan bahwa Allah tidak setia kepada umat pilihannya. Justru yang tidak setia itu adalah Israel. Kalau Israel sebagai umat Allah setia, tentu keselamatan itu mula-mula akan bergerak dari mereka kepada bangsa-bangsa. Tetapi nyatanya, ya, Israel tidak setia. Oleh sebab itu Allah membuka keselamatan itu bagi dunia, bagi siapapun yang mau merespon kasih setia Allah itu. Dan oleh karena Allah membuka keselamatan itu bagi kita, maka kita juga sekarang terhisap, kita menjadi bagian dari penyelamatan Allah. Gitu ya. Jadi kita ini orang-orang yang beruntung ya, Bapak Ibu dan Saudara ya, yang tadinya tidak menjadi bagian dari keselamatan, tetapi sekarang kita diselamatkan. Nah, kemudian yang berikutnya gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, gereja sebagai persekutuan orang percaya diajak untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup. Ini Roma 12 ya. Kemudian diperbarui ya, terjadi pembaruan budi ya di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi manusia harus berubah dulu supaya dapat mewujud nyatakan tubuh Kristus itu. Ya, yang adalah gereja itu. Kalau manusia tidak diperbarui dari kehidupan yang lama, ya dia tidak bisa menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Nah, kemudian Paulus mengingatkan bahwa sebagai sebuah persekutuan jemaat harus hidup di dalam kasih, di mana golongan yang kuat harus menerima golongan yang lemah juga harus menerima golongan yang kuat. Ini menggambarkan situasi jemaat pada waktu itu yang terbelah menjadi dua ya, ada jemaat-jemaat yang kuat, ada jemaat-jemaat yang lemah. Jemaat-jemaat yang kuat ini adalah jemaat-jemaat yang berlatar belakangkan Yahudi. Mereka merasa bahwa mereka ini warga surga kelas 1 ya, karena Yesus adalah orang Yahudi, karena Allahnya adalah Allah Yahudi, maka mereka merasa bahwa mereka harus diutamakan begitu ya di dalam segala sesuatu. Nah, Paulus menolak keras ini. Ya, Petrus sempat memihak ya kepada orang-orang Yahudi karena dia adalah juga orang Yahudi. Dia mengatakan ya memang betul keselamatan itu untuk semua, tetapi ya terutama adalah orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi inilah yang dihampiri oleh Tuhan lebih dulu. Tuhan ingin orang Yahudi diselamatkan dulu, setelah itu baru bangsa-bangsa lain. Tetapi kemudian Allah mendatangi Petrus dan kemudian dengan penglihatan binatang-binatang yang haram dan seterusnya itu, kemudian Petrus disadarkan dan kemudian Petrus mengatakan sendiri, ya, aku sekarang tahu di dalam Kisah Para Rasul ya, aku sekarang tahu bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Ya, ketika Allah menyatakan bahwa keselamatan itu untuk semua, ya memang itu untuk semua begitu. Nah, ini yang luar biasa ya. Petrus juga berubah pemahamannya. Paulus sejak pertama sangat egaliter semangatnya. Jadi tidak ada tuh dia membela orang Yahudi, padahal sebetulnya secara kedudukan di dalam agama Yahudi Paulus lebih tinggi dibandingkan dengan Petrus. Petrus itu hanya nelayan, dia tidak diperhitungkan ya, pekerja kasar itu tidak diperhitungkan. Tetapi Paulus ini adalah seorang pejabat agama. Jadi sebetulnya yang harus seperti Petrus itu Paulus. Tetapi biasanya teman-teman, orang-orang yang fanatik di dalam menjalankan agama itu justru orang-orang yang sebetulnya butuh validitas ya, butuh konfirmasi, orang-orang yang sebenarnya belum sungguh-sungguh firm ya. Oleh sebab itu dia butuh menjadi fanatik supaya dia bisa menunjukkan kepada banyak orang bahwa ini saya, ini agama saya begitu. Dan justru biasanya orang yang sudah matang itu tidak fanatik dia. Ya, karena dia tidak takut kehilangan apapun gitu ya, dia memang sungguh-sungguh sudah beriman kepada apa yang dia pegang itu. Nah, Paulus mengingatkan bahwa sebagai tubuh Kristus, sebagai persekutuan, jemaat harus saling peduli satu sama lain. Kalau tubuh ya tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ya, apalagi tubuhnya tubuh Kristus gitu. Kita punya tanggung jawab untuk membuat tubuh Kristus itu berfungsi dan kemudian memberkati dunia. Nah, apa sekarang pesan bagi gereja di masa kini?
Ini yang saya kira paling penting ya di dalam percakapan kita. Yang pertama, orang percaya di masa kini harus hidup di dalam ucapan syukur. Sekarang banyak orang Kristen yang sudah kehilangan gregetnya terhadap penyelamatan Kristus. Mereka lahir sebagai seorang Kristen dan tidak lagi merasakan bahwa keberadaannya sebagai orang Kristen itu sebuah anugerah yang besar. Banyak orang Kristen yang kemudian, ya sudahlah, mau saya lahir Kristen kok, saya nggak minta kok. Ya, melalui Rasul Paulus kita diingatkan bahwa tadinya kita tidak masuk hitungan, tetapi oleh karena Allah mengasihi dunia ini, maka kita diberi kesempatan untuk mendengar Injil dan kemudian diselamatkan. Jadi kita harus hidup dalam ucapan syukur, Bapak Ibu dan Saudara. Ucapan syukur itu harus terus kita kita ekspresikan di dalam kehidupan kita, ya, dengan pelayanan kita, dengan kesungguhan kita mengikut Kristus, dengan berani menderita, dengan mau mengabarkan Injil dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, ungkapan syukur itu perlu diwujudkan dengan tekun mewartakan Injil sebagai kekuatan yang dipakai Allah untuk menjangkau semua orang. Karena Allah itu memang inginnya dunia ini diselamatkan. Ya. Dan Injil itu harus diberitakan. Bagaimana caranya Allah memberitakan? Ya melalui kita, Bapak Ibu dan Saudara. Melalui kita. Ya, nanti kita bisa sharing ya, Bapak Ibu dan Saudara, perjumpaan kita dengan Lian, dengan orang lain, orang yang beragama lain, dan bagaimana dia belajar tentang Kristus. Saya punya pengalaman banyak. Saya kira Pak Bekto juga punya pengalaman yang banyak ya. Bagaimana Pak Bekto ini mengenalkan kasih kepada orang yang tidak mengasihi begitu. Nanti mungkin Pak Bekto bisa sedikit cerita begitu bagaimana seorang teroris bisa berubah mindsetnya begitu ya, dengan upaya deradikalisasi. Ini menurut saya juga bagian dari pekabaran Injil yang yang nyata begitu ya. Nah, kita juga harus berani menyatakan Injil. Kenapa? Karena kalau bukan kita yang mengabarkan Injil, siapa lagi? Kita ini dipanggil untuk mewartakan berita keselamatan itu kepada sebanyak-banyaknya orang, supaya orang percaya kepada Yesus Kristus dan kemudian diselamatkan. Nah, ini sebuah kutipan yang luar biasa. Meskinya saya mau pakai untuk menutup, tetapi ini perlu kita baca ya, Bapak Ibu dan Saudara ya. Ini dari Roma 10 ayat 1, Roma 10 ayat 14 dan 15. Maaf, ini salah nih. Di sana dikatakan begini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu ya. Jadi kita tuh dijadikan sebagai mitra-mitra kerja Allah untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kita betul-betul bersyukur atas penyelamatan Allah, harusnya kita mengabarkan Injil. Ya. Kemudian yang berikutnya, gereja harus setia pada pengharapan akan keselamatan. Nah, ini sekarang kita bertemu dengan dunia yang mulai meninggalkan pengharapan itu dan menganggapnya sebagai kebodohan. Ngapain lagi kita percaya kepada Tuhan? Tuhan itu hanya fantasi manusia. Tuhan itu hanya candu. Surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada, semua ada di dalam pikiran kita. Ya, ini orang-orang sekular ya, atau aliran sekularisme mau mengatakan kepada kita, what matters itu adalah apa yang terjadi pada kita sekarang di sini, begitu, bukan nanti, bukan melayang-layang untuk memikirkan surga. Jangan, hidupi hidupmu yang sekarang ini, upayakan hidupmu yang sekarang ini. Jangan engkau membius dirimu dengan gagasan-gagasan surga seperti itu. Nah, justru gereja dipanggil untuk setia pada pengharapan akan keselamatan.
Meskipun dunia mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebodohan, ya. Ya, kalau kita tidak punya apa namanya itu strong will untuk bertemu dengan Tuhan, ya kemudian hidup kita menjadi tidak terarah, ya teman-teman. Dan kemudian yang terakhir adalah persekutuan menjadi kekuatan yang memampukan orang percaya bertahan di dalam setiap tantangan. Rasul Paulus mengatakan bahwa sakitnya satu orang menjadi sakitnya bersama, itulah gereja. Kesulitan satu orang menjadi kesulitan bersama, itulah gereja. Seperti tubuh kita yang kalau celaka dan mengalami sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya. Sama, Kristus pun menangis. Ya, kalau Kristus menangis karena tubuhnya yang terluka, maka seluruh bagian tubuh yang lain juga ikut terluka. Oleh sebab itu, siapa yang dapat menopang satu bagian yang kesulitan, ya seluruh tubuh ini. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami pergumulan, jangan justru kita lari dari gereja. Kita harus berada di dalam gereja agar kita ditopang, ya, supaya kita dipulihkan, supaya kita ditobatkan, kita kembali diperdamaikan dengan Tuhan. Itulah fungsi persekutuan. Ya, itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dapat saya sharekan dari surat Roma. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu membingungkan buat kita, karena sekali lagi ini syarat dengan konsep-konsep teologi. Saya tidak ingin mengutip bagian-bagian yang jelimet nanti malah bikin Bapak Ibu mumet begitu ya. Tetapi saya mencoba membahasakannya dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga Bapak Ibu dapat memahami lebih baik. Demikian Bapak Ibu, demikian Mbak Kiki, saya kembalikan. Ya. Baik Mas Rudi, terima kasih banyak atas paparannya. Menarik ya, karena memang banyak hal-hal yang kalau dibaca kitab Roma mungkin kita agak skip ya. Skipnya tuh karena pokoknya agak berat gitu ya bahasanya ya. Tapi ya dengan apa yang sudah dipaparkan Mas Rudi hari ini, kalau buat saya pribadi kayaknya ini perlu lagi buat saya untuk baca ulang nih ya kitab Roma ini. Nah, baik Bapak Ibu, dari paparan Mas Rudi pada malam hari ini, apakah ada yang hendak bertanya? Kami akan buka termin pertanyaan, 3 pertanyaan di satu sesi ini. Sesi pertama ini. Monggo. Saya Mbak. Siapa tadi? Mas Sigit ya? Ivan. Oh, Mas Ivan. Mas Ivan kelihatannya. Mas Ivan, oke. Silakan Mas, disampaikan. Ya, makasih Mbak Vicky. Izin bertanya Mas Rudi. Di saat sekarang ini, terutama di online itu banyak sekali dipertanyakan mengenai bagaimana kitab-kitab dari para penulis itu dikumpulkan gitu kan, itu berlainan zaman gitu ya Mas. Kemudian kalau saya dengar itu dikanonisasi ya, terus kemudian divalidasi dan oleh siapa gitu Mas. Jadi kadang-kadang banyak yang mempertanyakan itu, cuman saya dari sebelah gitu ya. Jadi saya percaya, cuma maksudnya supaya jawabnya itu sesuai dengan sejarah ataupun sesuai dengan yang diajarkan tuh sebagai bagaimana Mas. Dan kemudian ini yang nomor 2 adalah mungkin hanya pernyataan saja dari saya. Jadi kitab surat Paulus itu adalah yang paling panjang ya Mas ya, dari seluruh penulis di kitab suci itu ya. Dan yang paling panjang di surat Paulus adalah surat Roma. Demikian ya Mas. Mohon informasinya. Terima kasih Mas. Ya, berangkat dari yang kedua dulu. Langsung atau mau dikumpulin dulu? Ya, nggak apa-apa. Langsung aja Mas, biar nggak lupa ya kita ya. Iya, jadi memang ini surat yang dipercaya ditulis oleh Paulus yang paling panjang gitu ya. Dalam arti ada banyak surat-surat yang panjang dipercaya ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi tidak sungguh-sungguh bisa dipastikan ya bahwa itu betul-betul Rasul Paulus yang menulis. Tetapi kalau ini ya memang
surat Roma ini memang dipercaya oleh banyak ahli, ditulis langsung oleh Rasul Paulus begitu. Paling tidak menggambarkan gagasan Paulus secara langsung. Nah, kemudian proses kanonisasi ya, ini ada dibagi menjadi dua ya Mas Ivan ya, kanonisasi Perjanjian Lama dan kanonisasi Perjanjian Baru. Kalau kanonisasi Perjanjian Lama itu terjadi pada tahun 70 di dalam persidangan di Yamnia. Ya, persidangan para rabi di Yamnia, ini rabi Yahudi ya. Jadi Alkitab Perjanjian Lama yang kita pegang sekarang itu adalah kitab yang sama dengan kitab yang dipegang oleh orang Yahudi. Tetapi pengelompokan kitabnya berbeda. Kalau kita itu kan ada Taurat, ada 5, kemudian setelah itu kitab sejarah dari Yosua sampai sampai Hakim-Hakim ya. Kemudian ada lagi kitab sastra, Mazmur dan lain sebagainya itu. Kemudian ada lagi kitab nabi-nabi dibagi 2, kitab nabi-nabi besar, kitab nabi-nabi kecil dan seterusnya gitu. Nah, kalau di Alkitabnya atau di kitab sucinya orang Yahudi itu dibagi menjadi 3, yaitu Torah atau Taurat, kemudian Nevi'im. Nevi'im itu adalah nabi-nabi, dan Ketubim. Ketubim itu adalah pengajaran. Nah, pengelompokannya hanya seperti itu. Tetapi jumlah kitabnya sama, ya 39 kitab, dan memang itu merupakan kitab yang sama isinya, begitu ya. Kalau ada tambahan-tambahan, yaitu di luar dari kitab suci, ya disebut sebagai deuterokanonik atau deuterokanonika atau tambahan pada kanon begitu. Seperti misalnya nyanyian orang suci, ini peristiwa Daniel dan kawan-kawan itu tidak ada ya. Kemudian nyanyian Esther ketika dia berhasil menyelamatkan bangsanya itu tidak ada juga. Kemudian cerita tentang Makabe ya, pemberontakan Makabe, kemudian cerita tentang Tobit, Yudit dan lain sebagainya itu tidak ada juga di dalam kanon. Tetapi ini merupakan bagian dari sejarah, oleh sebab itu dipegang oleh orang Yahudi sampai saat ini. Demikian pula teman-teman Katolik juga memegang itu sebagai bacaan yang juga valid begitu ya, dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Tetapi kanon itu sendiri sudah tertutup sejak tahun 70 Masehi. Nah, Perjanjian Baru ini agak lebih kompleks ya. Kenapa kok kompleks ya? Karena proses pengumpulannya itu tidak terdokumentasi. Jadi yang kita ketahui bahwa surat-surat atau Injil yang beredar di jemaat mula-mula itulah yang kemudian dikumpulkan dan disunting menjadi kumpulan kitab-kitab yang kemudian masuk ke dalam kanon Perjanjian Baru. Ya, saringannya itu ada pada jemaat. Ya, jadi jemaat yang menilai, jemaat yang memastikan ya apakah itu valid ditulis oleh orang-orang tertentu yang memang betul-betul itu begitu ya. Nah, kita percaya bahwa proses kanonisasi itu tidak dilakukan oleh manusia saja, tetapi di bawah tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita percaya bahwa meskipun kitab suci itu ditulis oleh manusia, oleh berbagai profesi manusia, tetapi pada akhirnya Allah sendiri yang mengilhamkan segala sesuatu yang ditulis itu sehingga kemudian dapat berfungsi sebagai penuntun di dalam kehidupan orang percaya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, pemahaman kita tentang kitab suci berbeda dengan umat Muslim secara khusus. Kalau umat Muslim itu memahami bahwa Alkitabnya itu adalah kalimatullah ya, itu merupakan kata-kata ilahi yang memang tidak bisa salah gitu ya, berasal langsung dari Tuhan, dan Muhammad itu hanya menuliskan apa yang dia dengar, apa yang dia terima dari Tuhan, sehingga kalimatullah itu suci. Dia tidak bisa dikritik, dia tidak bisa disoroti dengan kacamata
ilmu dunia begitu ya. Jadi apa yang ada itu dianggap sebuah kebenaran. Tetapi kalau kita tidak begitu, kita kita punya studi yang dinamai sebagai kritik teks, kritik sejarah, kritik macam-macam begitu ya. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk sekali lagi mengkonfirmasi segala sesuatu yang kita terima itu sebagai sebuah kebenaran. Pada akhirnya kesimpulannya ya apa yang ada di dalam Alkitab itu tidak tergoyahkan sampai hari ini begitu ya. Dia sudah diuji bertahun-tahun, berabad-abad begitu, dan memang itu menjadi kekuatan untuk jemaat. Bahkan jemaat mula-mula itu mengalami persekusi yang luar biasa, dan mereka sama sekali tidak goyah. Karena apa? Karena dikuatkan oleh Injil. Karena apa? Karena dikuatkan oleh kitab-kitab di dalam kanon Perjanjian Baru. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas Ivan, kalau ini melalui proses kanonisasi, melalui seleksi, maka berarti ada Injil-Injil lain. Maka saya katakan ya, ada banyak Injil yang lain. Tetapi kebanyakan Injil itu dianggap tidak sahih, dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena sudah terlalu jauh dari masa Yesus Kristus. Ditulis oleh orang-orang yang tidak bersinggungan dengan Yesus Kristus. Misalnya nih, ada surat-surat yang ditulis atau ada Injil yang ditulis lebih dari 100 tahun setelah Yesus gitu ya. Nah, itu kemudian siapa yang memeriksa? Siapa yang memvalidasi? Jemaat mula-mula. Mereka memvalidasi itu dan kemudian mengatakan ini tidak mungkin berasal dari rasul-rasul. Tidak mungkin berasal dari Yesus Kristus. Nah, ajarannya ngawur ini begitu ya. Nah, karena ajarannya seperti itu, terseleksi alam, kemudian dia menjadi pseudo, ya, menjadi Injil yang palsu, Injil yang tidak sahih begitu. Salah satunya apa? Yang Injil Yudas misalnya. Itu masuk sebagai golongan Injil Gnostik. Nah, Gnostik itu adalah sebuah aliran yang ada pada zaman gereja mula-mula yang mengajarkan mistisisme, yang mengajarkan mistik, filsafat mistik ya di dalam kehidupan manusia begitu. Seperti misalnya begini, setiap manusia adalah Allah begitu. Ada hal ilahi di dalam diri manusia sehingga manusia perlu melakukan sesuatu untuk membebaskan keilahian di dalam dirinya begitu. Nah, ini yang juga diungkapkan oleh Injil Injil Yudas. Injil Yudas itu bercerita bahwa Yudas itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan dia sehingga dia bisa tampil sebagai Allah. Maka Yesus Kristus datang kepada Yudas, Yudas, lakukan tugasmu. Engkau punya tugas untuk membuat aku melepas kedagingan ini, ya, dan kemudian menjadi Allah yang sempurna. Bagaimana caranya ya? Yudas harus membuat Yesus menderita. Ya, caranya adalah dengan menjual dia. Ya, Yesus disesah, Yesusnya disalibkan, dan di dalam penderitaan itu Yesus semakin dimurnikan menjadi Allah begitu ya. Maka Yudas ini menjadi pahlawan di dalam cerita Injil Yudas begitu. Yudasnya mati dengan cara mengenaskan, dia berkorban untuk Yesus supaya Yesusnya menjadi Allah begitu. Nah, ini gnostik banget gitu. Ya, kalau kita baca Injil ini gnostik banget gitu, nggak mungkin. Kemudian yang sangat digadang-gadang oleh teman-teman kita Muslim, Injil Barnabas. Itu malah ditulis tahun 12-an, teman-teman, oleh seorang biarawan yang kemudian memeluk Islam begitu. Dia sama sekali tidak punya pengetahuan tentang dunia Alkitab. Oleh sebab itu cerita-cerita yang ada di dalam Injil Barnabas itu sangat sangat kurang bukti begitu, atau kurang mengena dengan situasi pada zaman Yesus. Misalnya ada lembah disebut sebagai bukit, kemudian kesalahan penyebutan nama dan lain sebagainya, itu tidak bisa ditolerir ya dalam kaidah Injil begitu.
Jadi kalau dia tidak ditulis berdekatan dengan zaman Yesus, apalagi tahun 12 sekian, ditulis oleh orang yang sudah memeluk agama lain, tentu ada maksud tertentu begitu yang ingin disampaikan oleh Injil itu. Ya, ini kemudian menjadi tidak sahih dan rontok begitu. Ada Injil Maria Magdalena, ada Injil Yakobus, ada Injil macam-macam. Tetapi semua tidak lolos. Yang lolos itu hanya 4 Injil ini, karena memang 4 Injil ini ditulis oleh orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus, menyaksikan pekerjaan Yesus, dan mereka bisa dipastikan sebagai orang-orang yang adalah saksi mata apa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu pertanyaannya, kenapa kok beda-beda Pak Injilnya Pak? Ya berbeda-beda, wong kacamatanya beda-beda kok. Ya, sama itu dengan Tawarik dan dengan Raja-Raja misalnya. Kenapa sama? Ceritanya bisa berbeda, tetapi kejadiannya kan sama. Kalau cerita Injil tentang penyembuhan kan objeknya sama, subjeknya sama. Nah, kalau penceritaannya berbeda, ya itu sangat manusiawi, karena yang bercerita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kurang lebih begitu, Mas Ivan. Terima kasih. Mbak Kiki, monggo. Terima kasih Mas Rudi. Ya, sudah clear ya Mas Ivan ya. Terima kasih Mas Rudi. Ya. Dan untuk pertanyaan kedua, monggo siapa yang hendak bertanya? Saya boleh? Boleh, silakan Pak Bekto. Ya, Pak Bekto. Saya ini bersyukur menjadi Kristen, saya pikir kebanyakan dari kita itu akibat dari pengajaran Rasul Paulus ini. Tidak mengecilkan Rasul yang lain, tapi besar sekali pengaruhnya karena kaitannya dengan Yahudi, non-Yahudi ini. Ya. Karena itu yang menonjol sekali. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, Rasul Paulus itu kan bukan murid Yesus. Tidak hidup bersama-sama Tuhan Yesus seperti murid-murid yang lain. Tapi dia memberi pengajaran ini yang paling luar biasa menurut saya. Ini kira-kira Rasul Paulus tuh menerima pengetahuan itu gimana caranya? Kalau kita urut, ya, Injil itu ditulis, ya, Matius kapan, Markus kapan, dan sebagainya. Itu kan waktunya berbeda-beda. Dan waktu itu posisinya, waktu kejadian itu sedang terjadi, mujizat Tuhan, pesan-pesan Tuhan Yesus, dan sebagainya itu terjadi, Paulus masih bernama Saulus, Ya. yang sangat membenci Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Dan keinginannya kan membunuh mereka semua itu. Ini tentu kalau kita memakai logika ini agak susah ya. Tapi kalau nanti jawabannya ini kalau sudah melalui pertolongan Roh Kudus, kita langsung hands up itu. Ya sama seperti bagaimana Tuhan Yesus Saulus itu mau ke Damsyik, tiba-tiba ditemui Tuhan Yesus, langsung berubah dan sebagainya. Ini kuasa Roh Kudus luar biasa. Kalau kaitannya tadi Mas Rudi bilang, surat Korintus itu ditulis, surat Roma itu ditulis, Rasul Paulus belum ke Roma. Saya ini kebetulan penggemar tulisan Winnetou, Carmine, ya, Dr. Carmine. Saya penggemar bacaannya Kopingho. Saya kagum bukan main sama Carmine, orang Jerman yang belum pernah ke Amerika tapi menggambarkan Amerika itu seperti apa. Ya. Demikian juga Kopingho itu menulis begitu banyak judul cerita silat itu, belum pernah ke Cina waktu itu. Ya. Saya mendapat penjelasan dari Mas Rudi ini merasa, wah, orang-orang yang hebat dan sebagainya ternyata jauh lebih hebat lagi Rasul Paulus waktu itu. Itu sangat luar biasa dan kita harus bersyukur, kita berterima kasih dengan keberadaan Rasul Paulus ini, meskipun kita juga banyak dipengaruhi oleh nanti ajarannya Calvin, Luther dan sebagainya. Ini
Saya pikir normal saja. Itu saja, saya ada pertanyaan dan tanggapan, Mas Rudi. Saya kembalikan ke Mbak Kiki. Ya, Langsung, Mbak. Ya, langsung aja, Mas Rudi. Oke, yang pertama ini menarik sekali ya. Jadi Pak Bekto, para peduli Injil itu memang dia melihat gitu ya apa yang dilakukan oleh Yesus dan mereka bercerita saja apa yang mereka lihat itu. Dan kemudian itu menjadi sebuah pengetahuan yang kita sebut sebagai Injil. Nah, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa mereka ini adalah pekerja-pekerja kasar. Mereka ini adalah nelayan yang pendidikannya tidak tinggi begitu ya. Bahkan sebagian dari mereka ini sangat direndahkan ketika sampai pada kesaksian-kesaksian yang harus mereka berikan di depan pengajar-pengajar Yahudi begitu. Oleh sebab itu, misalnya ya ketika dihakimi ya yang ditarik itu Stefanus. Stefanus itu adalah seorang muda yang berwawasan luas begitu sehingga dia yang diinterogasi. Nah, sedangkan para rasul ini dianggap tidak terlalu tidak terlalu valid lah. Ini sesuatu yang biasa pada masyarakat pada waktu itu ya. Para gembala kemudian nelayan itu tidak punya tempat di dalam pengadilan ya. Kesaksian mereka tidak didengar begitu. Jadi mereka ini dianggap kurang berbahaya begitu dibandingkan dengan Rasul Paulus. Nah, sedangkan Rasul Paulus ini adalah orang yang dari kecil memang dipersiapkan menjadi pemimpin agama. Dia sudah sangat terbiasa dengan konsep-konsep teologis karena dia memang belajar di bangku pendidikan agama begitu ya untuk menjadi ulama. Ya, jadi ketika Paulus yang adalah Saulus itu diperkenalkan di dalam Alkitab, kedudukannya sebagai seorang Farisi sudah sangat tinggi. Oleh sebab itu dia diberi akses untuk memegang bala tentara pergi ke Damsyik dan kemudian memerangi orang Kristen di sana. Nah, jadi secara kemampuan akademis Paulus jauh di atas para rasul. Oleh sebab itu konsep-konsep teologis itu makanannya Rasul Paulus lah sehari-hari begitu ya. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa dia ditunjuk oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan gagasan-gagasan teologis yang memang kemudian menjembatani ya pemahaman kita dengan pekerjaan Allah begitu. Nah, ini yang luar biasa saya kira Bapak Ibu dan Saudara. Jadi memang Paulus itu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, dari mana kita tahu Paulus dipakai? Dari mana kita tahu Tuhan menarget Paulus? Ya, ketika perjalanan ke Damsyik itu ya tiba-tiba Paulus diserang begitu dalam tanda kutip ya oleh Roh Kudus dan Yesus sendiri berkata-kata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Sudah lemes dia di situ, udah nggak bisa apa-apa lagi dia. Kemudian dia nggak bisa membela diri lagi dan kemudian berubahlah dia menjadi seorang pengikut Kristus. Kalau dia adalah pengikut agama Yahudi yang militan, maka ketika dia mengikut Kristus, dia juga kemudian menjadi seorang murid yang sangat militan. Dan puji Tuhannya, ketika dia bertemu dengan para rasul, tidak ada pergesekan. Ya, para rasul itu kemudian menerima dia dengan tangan terbuka dan kemudian menjadikan sebagai salah satu dari kekuatan pekabaran Injil begitu. Nah, memang pilihan para rasul ini berbeda-beda untuk pergi. Ada yang pergi ke luar daerah, ada yang pergi ke Asia Kecil, ada yang jago kandang gitu ya, hanya di daerah Timur Tengah saja. Tetapi intinya mereka semua pergi untuk memberitakan Injil dan Paulus ini menjadi salah satu pekabar Injil yang dihormati. Bukan saja oleh jemaat, tetapi juga oleh para rasul yang lain. Sehingga Paulus ini disebut sebagai Rasul ke-13 gitu ya, setelah Matias gitu. Lalu kemudian yang kedua apa tadi Pak Bekto? Nyuwun sewu, saya agak lupa tadi. Kaitannya dengan dia menulis belum pergi ke Roma. Oh iya. Iya. Wah, itu memang luar biasa itu. Jadi Paulus itu bisa punya pengetahuan yang banyak tentang Roma,
Kalau dari surat Roma sendiri kita ketahui bahwa ada banyak orang Roma yang pergi ke Korintus. Dan dia kemudian mungkin ikut serta di dalam pengajaran-pengajaran Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus ini setiap tinggal di kota, dia dia membuka kelas. Sama seperti ketika dia di Efesus, dia membuka sekolah teologi begitu ya. Dan di situ kemudian banyak orang disemaikan menjadi pekabar-pekabar Injil dan kemudian tersebar memberitakan Injil. Nah, sama di Korintus juga seperti itu. Meskipun dia berpindah-pindah, dia membuka kelas-kelas dan kemudian banyak orang-orang Roma yang kemudian hadir juga di situ dan menceritakan situasi yang mereka alami di Roma. Sehingga Paulus kemudian dapat begitu fasihnya bercerita tentang Roma. Meskipun Paulus sendiri belum pernah ke sana. Kesananya kok hanya untuk mengantarkan nyawa begitu ya. Kemudian mati dia di Roma begitu ya. Sampai sekarang kita tidak tahu makamnya ada di mana begitu. Kalau Petrus masih bisa dilacak ya, tetapi Paulus kita tidak punya tempat yang pasti di mana dia dimakamkan. Demikian Pak Bekto, matur nuwun. Terima kasih. Ji, Pak. Ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari chat Mas, dari Ya, Mas Oscar, yaitu apakah kanonisasi itu Konsili Nicea? Enggak, Mas. Kenapa? Sorry. Sebentar saya baca ya. Ya. Oh iya. Oke. Konsili itu menegaskan kanonisasi, tetapi kanonisasi sendiri itu dilakukan selama proses perjalanan gereja mula-mula. Ya, tetapi konsili-konsili itu kemudian menegaskan ya ajaran Kristen dan sekaligus juga kanon itu sendiri. Dan kemudian itu ditetapkan menjadi menjadi kesepakatan bersama. Jadi konsili itu Bapak Ibu dan Saudara adalah sebuah persidangan yang dilakukan oleh gereja-gereja mula-mula, gitu ya. Gereja-gereja mula-mula ini, bapak-bapak gereja ini berkumpul dan kemudian mereka membicarakan tentang kekristenan secara umum. Apa itu ajarannya, apa itu Alkitabnya dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu tolong dipahami bahwa bukan konsili itu yang menciptakan kekristenan. Karena kekristenan itu sendiri sudah ada ya. Dan kekristenan itu sudah berjalan begitu. Nah, memang kemudian terjadi banyak perpecahan dari konsili-konsili itu. Salah satunya adalah perpecahan besar, skisma besar tahun 1025 ya, itu paling besar saya kira. Perpecahan antara gereja timur dan gereja barat. Gereja timur itu adalah gereja ortodoks, gereja yang mengklaim paling dekat dengan Yesus Kristus karena memang ya mereka menjalankan tradisi Yesus Kristus sampai hari ini begitu. Nah, sedangkan yang kedua adalah gereja yang lebih modern, yaitu gereja Roma Katolik, yang memang sudah berasal dari pekabaran Injil para rasul begitu. Nah, ini kemudian ternyata pamornya lebih besar karena ini merupakan perubahan yang kemudian masif pada zaman Konstantin Agung ya pada tahun 313. Nanti 321 itu baru konsili Nisea, Konstantinopel. Nah, gereja Ortodoks kemudian merasa tidak cocok, kemudian memisahkan diri. Jadi ini gereja asal begitu ya. Dua gereja ini kemudian jalan masing-masing. Gereja Ortodoks itu kemudian berkembang menjadi gereja Ortodoks Rusia, gereja Ortodoks adalah gereja Koptik juga, kemudian gereja Ortodoks Oriental dan seterusnya begitu ya. Dan kemudian gereja Barat itu pecah lagi menjadi banyak gereja. Ada lagi gereja gereja Katolik, ritus Ortodoks, dan sebaliknya gereja Ortodoks, ritus Katolik. Itu banyak sekali alirannya, dan kemudian termasuk Krita pada abad ke-16 itu berasal juga dari gereja Katolik Roma. Kita adalah gerakan pembaruan ya dari teologi gereja Katolik. Nah, gereja Katolik sendiri sampai hari ini masih sakit hati atas pemisahan itu, sehingga menganggap kita sebagai heretics, menganggap kita sebagai aliran
menyimpang atau aliran sesat ya, aliran yang tidak semestinya begitu. Oleh sebab itu ada pastor-pastor atau romo Katolik yang masih sangat masih sangat fanatik dan menyebut Luther itu adalah heretics. Luther heretics, maka Protestan juga heretics begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi Nisia Konstantinopel itu banyak memberi kontribusi kepada kekristenan, tetapi kanonisasi sendiri sudah berjalan sebetulnya di dalam kehidupan jemaat mula-mula, karena sebetulnya tahun 64 itu sudah ada Injil, sudah ada surat-surat Rasul Paulus, sudah ada macam-macam. Jadi untuk kita ketahui Bapak Ibu dan Saudara, surat Paulus itu lebih dulu ada dibandingkan Injil. Injil itu baru kemudian beredar kemudian begitu ya. Dan mungkin sudah diterima oleh beberapa pihak, tetapi publikasinya itu justru terjadi setelah surat-surat Rasul Paulus. Jadi surat-surat Rasul Paulus itu lebih dulu beredar. Kenapa begitu? Ya karena kapabilitas Rasul Paulus lebih hebat dibandingkan dengan dengan para rasul yang lain. Saya kira itu. Matur nuwun pertanyaannya untuk Mas Oscar. Terima kasih Mas Rudi. Mas Oscar sudah jelaskah? Cukup ya? Halo, sorry. Oh ya, gimana Mas Oscar? Terima kasih Mas Rudi. Maaf nih kamera saya nggak tahu, nggak bisa buka kamera anyway. Gitu. Ya. Makasih Mas Rudi. Siap Mas. Ada lagi, ya kita buka lagi pertanyaan. Kayak sepertinya Mas Sigit mau tanya nih kayaknya tadi sudah open mic. Silakan. Saya ingin dua hal ya Mas Rudi ya. Yang pertama saya berterima kasih untuk bedah kitab Roma, karena memang kitab Romanya agak sulit ya, memang benar sulit, apalagi bagi saya yang tidak belajar teologi secara sistematis ya, yang ada di perguruan sekolah tinggi teologi. Namun saya menangkap kesan begini ya Mas, kesan, nanti moga-moga tidak salah. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma atau di Roma itu saya menangkap bahwa Paulus itu memberi perspektif baru dalam cara pandangnya terhadap hukum Taurat ya. Misalnya ketika ada perikop yang diberi judul LAI, manusia dibenarkan karena iman, Abraham dibenarkan karena iman, Adam dan Kristus, arti hukum Taurat, perjuangan hukum Taurat dan dosa, keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan Israel. Saya melihat Paulus itu semacam seperti bukan mendowngrade ya, tapi menurunkan hukum Taurat, bahwa ada nilai, ada norma-norma yang baru pada hukum Taurat. Artinya atau paling tidak Paulus itu memberi perspektif baru cara membaca dan cara melaksanakan hukum Taurat ya. Ini kesan saya ya, karena saya memang tidak belajar secara penuh soal teologi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Mas Rudi, meskipun surat Roma itu ditempatkan setelah kisah para rasul, Injil ya, 4 Injil, kemudian kisah para rasul, 4 Injil, kemudian surat para rasul, kemudian ya kisah para rasul, kemudian surat Roma. Tapi apakah berarti surat Roma ini surat yang pertama Mas Rudi, dibandingkan misalnya surat Tesalonika, Filipi, Galati, dan seterusnya? Itu aja Mas Rudi. Terima kasih. Ya, dari belakangan duluan Mas Sigit, surat Roma bukan yang pertama beredar. Jadi ada surat-surat kepada jemaat, ada surat-surat kepada pribadi yang lebih dulu daripada surat Roma. Jadi surat Roma itu justru muncul pada tahun 50-an ya, tahun 57 itu baru ditulis, mungkin muncul sekitar tahun 60-an begitu. Tetapi ada surat-surat yang dari tahun 50-an sudah muncul begitu ya, seperti Tesalonika kalau saya nggak salah begitu, itu lebih dulu malah daripada surat Roma. Nah kemudian pandangan Paulus tentang hukum Taurat, ya betul Mas. Jadi Paulus itu memberi semacam cara membaca ulang hukum Taurat. Kenapa begitu? Karena Paulus ini belajar sejak kecil tentang hukum Taurat, sehingga Paulus tahu betul sedetail-detailnya tentang hukum Taurat, karena memang itu adalah panggilannya sebagai seorang Farisi. Orang Farisi itu harus hafal hukum Taurat, harus hafal penerapannya, bagaimana caranya, dan bagaimana menilai pelaksanaan hukum Taurat itu di dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, justru dia melihat ketika ini diperjumpakan dengan Injil Yesus Kristus terjadi ketidakkonsistenan. Justru disitulah yang
diluruskan oleh Rasul Paulus. Ini ketidakkonsistenan ini bukan berasal dari Taurat itu sendiri ya Mas ya, tetapi dari implementasi Taurat di lapangan. Sehingga kemudian Paulus mencoba untuk meluruskan, untuk memberi cara baru memandang Taurat gitu. Karena kalau kita lihat Yesus sendiri kan sebetulnya mengkritisi banyak praktek Taurat pada masanya begitu ya. Nah, ini juga dilakukan oleh oleh Paulus di dalam pengajarannya di dalam surat Roma, ya supaya orang-orang tidak terjebak pada pemahaman yang salah, pada cara mengajar orang-orang Farisi, para ahli Taurat, sehingga mereka tidak terjebak pada pemahaman yang tidak pada tempatnya. Nah, salah satu yang disoroti Paulus adalah soal lakukan aja Taurat, udah aman hidupmu gitu ya. Kalau kamu melakukan Taurat sedetail-detailnya sudah, itu memang tugasmu di dunia, sudah nggak usah macam-macam mikir yang lain. Pokoknya kalau kamu berpuasa, kalau kamu sunat, kalau kamu memberi persembahan, ya selamat kamu begitu. Nah, itu Rasul Paulus mengkritisi itu, dan dia mengatakan bahwa bunda manusia nggak diselamatkan oleh itu. Manusia itu diselamatkan semata-mata oleh kasih Allah, oleh kasih karunia, oleh anugerah. Itu yang membuat kamu selamat. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu yang membuat kamu selamat, bukan tingkah lakumu, bukan caramu menampilkan diri di hadapan manusia begitu. Karena kebanyakan kemudian yang terjadi, orang Farisi ini menampilkan dirinya tidak bercacat di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan ya mereka kemudian munafik ya. Karena di hadapan Tuhan mereka melakukan banyak hal-hal yang menyimpang dari apa yang mereka ajarkan gitu. Jadi memang harus jujur dikatakan Mas Sigit bahwa banyak hal diajarkan oleh Rasul Paulus ini agak radikal ya, menyimpang dari Taurat. Itu bukan karena Tauratnya keliru, tetapi karena implementasi Taurat yang memang arahnya sudah berlawanan dengan Injil itu sendiri. Begitu Mas Sigit, matur nuwun. Terima kasih Mas Rudi, Mbak Kiki. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang hendak bertanya? Saya masih akan mungkin 2 orang penanya lagi ya. Silakan. Aku Mbak. Oh, Pak Agus. Bagus, Silakan Pak Agus. Mas Rudi, Yeah. mohon penjelasan. Kalau dari sejarah umur Paulus sama umur Yesus itu berapa? Umur Paulus dengan Yesus. Oh, Seumuran? Seumuran. Seumuran? Enggak dong. Paulus dan Yesus tentu lebih tua Yesus ya, kalau saya memperkirakan. Coba ya sebentar ya. Memang tidak ada research yang mengatakan secara pasti sih umurnya gitu, tetapi ketika Yesus sudah Yesus sudah naik ke surga, semua sudah selesai tugas-tugas Yesus. Nah, kemudian Paulus itu baru kelihatan tuh menampakkan diri pada peristiwa Stefanus ya. Coba sebentar saya lihat ya. Apakah sama? Nah, Yesus diperkirakan meninggal pada usia sekitar 33 tahun ya, sedangkan Paulus diperkirakan hidup dari sekitar tahun 5 Masehi hingga sekitar tahun 64-65 Masehi. Jadi tentu Yesus ya. Hampir seumuran mungkin ya. Karena di sini Yesus itu diperkirakan kan tahun 0 ya, tahun 0, tahun 4 Masehi. Kalau Paulus itu Yesus itu lahir kurang lebih tahun segitu, kemudian Paulus itu bentar. Tahun 5. Lahir sekitar
Ya, kurang lebih seumuran lah. Ya, pertanyaan Mas, Ya. kebiasaan orang Yahudi umur 12 sampai 30-an apa ya, ngantri ya. Ya, ngantri. Nah, mungkin nggak Paulus sama Yesus itu satu alma mater? Kelas. Mungkin bisa iya, bisa enggak. Karena apa? Karena kelas-kelas itu kan tidak hanya tersentral di apa namanya di Yerusalem ya. Tidak hanya tersentral di apa namanya di tempat-tempat tertentu, tetapi di apa di berbagai tempat begitu. Oleh sebab itu nanti ketika mereka akan menjadi pejabat agama, baru mereka akan dikumpulkan di Yerusalem dan kemudian mereka akan bertugas gitu. Nah, bisa iya, bisa tidak. Tetapi apa kalau lihat dari apa namanya dari posisi Yesus yang dekat dengan Yerusalem, Paulus yang memang berkedudukan di sekitar Yerusalem, ya bisa saja itu kemungkinan yang ya possible gitu ya, bisa saja terjadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau memang satu alma mater, berarti kan memang Paulus itu tahu banget tentang apa ya? Tentang Yesus. Orang Yesus lah, gitu. Jadi menyambung pertanyaan Pak Puto, sebenarnya perannya Paulus itu sangat menguasai Yesus, gitu. Tahu banget sifat-sifatnya, kelakuannya itu. Jadi pada saat dia dipanggil sama Tuhan, dia langsung nangkep. Oh, ini berarti dulu ya sekolah bareng aku gitu. Jadi sebenarnya perannya Paulus melihat Yesus itu ya mungkin nggak tahu ya hampir seimbang gitu. Iki mbiyen kanca sekolahku kok saiki kaya ngene gitu, mungkin gitu ya pikirnya Paulus ya. Ibaratnya seperti itulah. Jadi pada sekarang gampang gitu. Pada saat Yesus membalas tanda petik itu Paulus yang nggak bisa menghindar. Ya, ya. Namun pemandangan itu perlu caranya memang nggak pernah ada tulisan ya dari hal itu. Terus yang kedua, tulisan tentang pada saat Roh Kudus turun, itu kan banyak banget pendatang yang ngumpul di Yerusalem, termasuk orang-orang Roma. Mungkin enggak orang-orang Roma itu adalah penginjil mula-mula pada saat dia balik ke kota Roma. Ada apa aja rasul influencer lah. Jadi pada saat Paulus menulis buat Roma, Paulus sudah tahu bahwa di Roma itu banyak banget pengikutnya Yesus. Ya. Saya memang pernah ada catatan perihal penyebaran, penyebaran murid maupun penyebaran pendatang-pendatang itu mana saja. Itu aja, Mas. Ya, jadi kalau kita baca di surat Roma, khususnya di dalam perkenalan Paulus di pasal 1, pasal 2 itu, Paulus memang mengakui bahwa dia tidak punya pengetahuan tentang Roma, tetapi dia mendapatkan informasi dari orang-orang Roma yang pergi ke Korintus begitu ya, kemudian bercerita kepada Paulus, "Hilo, kondisi Roma itu kayak gini begitu. Tolonglah kamu berkunjung ke sana supaya mereka dikuatkan gitu." Jadi ada kemungkinan memang jemaat di sana sudah lebih dulu dewasa begitu ya, sudah lebih dulu ada dibandingkan dengan apa namanya gereja-gereja lain yang disemai oleh Paulus begitu.
Nah, oleh karena situasi yang seperti inilah kemudian Paulus menjadi sangat ingin pergi ke Roma. Ya, tetapi berkali-kali usaha Paulus itu gagal. Itu diceritakan juga ya oleh Paulus di surat Roma ini. Aku sudah berkali-kali loh mau ke sana loh, cuman kok selalu gagal gitu. Saya nggak ngerti kenapa kok begitu gitu. Nah, itu sebetulnya upaya Paulus untuk meyakinkan jemaat bahwa aku tuh sudah dari dulu pengen berjumpa dengan kamu begitu. Tetapi nasib membawa aku ke tempat yang lain begitu. Dan kemudian surat ini aku titipkan kepada Febe nih karena aku sekarang dalam perjalanan menuju Yudea. Aku mau menyerahkan bantuan kepada orang-orang di Yerusalem gitu. Nah, itu pada waktu berangkat itu Paulus sudah di warning oleh teman-teman apa kabar Injil, kamu jangan pergi ke sana, kamu lagi ditunggu, kamu lagi diincar di sana, kamu akan ditangkap. Ya betul itu yang terjadi pada akhirnya. Nah, jadi kalau lihat dari kronologi waktu, memang mungkin nggak jauh ya usia Yesus dengan Paulus gitu. Mungkin juga dengan rasul-rasul yang lain ya, ada rasul-rasul yang jauh lebih muda dari Yesus, tetapi Yohanes misalnya itu jauh lebih muda dari Yesus. Oleh sebab itu masa hidupnya ya dia meninggal tua itu sampai kurang lebih tahun 90-an lebih begitu ya. Dan kalau kalau Domitianus itu sampai memerintah tahun 90-an, tahun 98 begitu. Jadi Yohanes itu tua sekali itu. Dan dia termasuk murid yang muda begitu ya. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung ya Paulus dan Yesus ya kurang lebih seusia. Apakah mereka ketemu di dalam sekolah Taurat di Bait Allah? Ya mungkin ya, mungkin tidak. Gitu. Tetapi tidak ada si catatan khusus yang mengatakan bahwa ini kancane Paulus gitu atau Yesus itu satu alma mater sama Paulus, itu nggak ada sih keterangan seperti itu, tetapi possibilities pasti ada begitu kurang lebih Mas Agus. Baik, kok ada Ini cara berpikir Mas Agus ini out of the box gitu ya, artinya saya sendiri nggak kepikir gitu, tetapi menarik gitu untuk mencermati karena data-data itu ada sebetulnya kalau kita mau mencari. Cari ya. Iya. Sip. Terima kasih Mas Rudi, Agus. Oh, ada Pak Joko juga. Halo Pak Joko, selamat malam. Ya, oke. Baik. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Kalau boleh saya satu. Oke. Pertanyaan terakhir dari Pak Dawami ya. Mas Rudi, kalau boleh ditambahkan ya, Paulus itu kan sebetulnya kan hampir hilang kan? Hampir hilang waktu itu sudah pernah ngumpet di Damsyik 8 tahun, kemudian baru dijemput oleh Barnabas kan? Barnabas terus. Lalu? Duluan. Bentar. Saya mute dulu. Oke. Pernah ngumpet di Damsyik gitu kan, terus 8 tahun baru dijemput oleh Barnabas, sehingga Barnabas ngajak yuk balik lagi yuk melayani lagi gitu. Nah mungkin kalau tidak ada Barnabas ya mungkin kita kehilangan Paulus gitu. Mungkin itu yang perlu kita ketahui. Terus kemudian yang dari surat-surat Paulus itu kan ada satu surat yang mungkin hilang kan, surat di Korintus ya. Korintus kan harusnya 3 kan, tapi yang ketemu kan hanya 2. Itu aja Mas Rudi yang ingin kita boleh menambahkan dikit untuk nuwun. Ya Pak, terima kasih. Ya. Ini hasil pembacaan buku. Iya, kayaknya. Dan ikut kursus. Bagus ini Pak Dawang. Mantap ya. Baik, Mas Rudi dan Bapak Ibu sekalian, ini sangat menarik ya sebenarnya ya. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan, tapi ya waktu juga yang akan memisahkan kita, karena ini juga sudah jam 21.15. Saatnya kita juga untuk beristirahat.
Terima kasih banyak Mas Rudi atas paparannya yang sangat menarik, dan juga Bapak Ibu yang saya yakin dari awal tadi sangat mengikuti paparan ini sehingga bisa juga mencetuskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah memang sudah menggelitik sekali gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesetiaannya. Maaf, saya mau nanya. Oh, Bu Budi. Oke. Terima kasih. Baik. Terakhir ya Bu Budi ini ya berarti ya. Ya, silakan. Tadi saya mendengar Mas Pendeta Rudi mengatakan bahwa surat-surat Roma itu sebetulnya tidak masuk ke Alkitab, tapi sebetulnya dulu itu hanya untuk teman-teman dan keluarga saja. Tapi sesudah itu saya kurang mendengar karena di sini berisik. Itu bagaimana kok langsung bisa masuk ke Alkitab. Terima kasih. Matur nuwun Bu Budi. Ini tadi saya jelaskan begini. Jadi sebetulnya ketika para rasul menulis, kemudian Lukas misalnya menulis surat kepada Theophilus ya, seorang Yunani, untuk membuat dia semakin meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak bertujuan untuk menjadi bagian dari Alkitab memang. Karena pada waktu itu mereka nggak ngerti gitu ya, bahwa tulisan-tulisan itu akan pada akhirnya disunting, pada akhirnya dikumpulkan menjadi Alkitab yang sekarang kita pegang begitu. Apalagi disebut sebagai firman Tuhan. Ya, pada waktu itu mereka melakukan itu hanya untuk mengabarkan Injil, as simple as that gitu. Mereka hanya menulis apa yang mereka tahu, mereka menulis apa yang ada di dalam hati mereka penuh kerinduan supaya orang mengenal Yesus begitu ya. Kemudian tulisan-tulisan itu sampai ke jemaat di Roma, sampai ke jemaat-jemaat yang lain, sampai kepada Theophilus dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya berhenti di mereka, tetapi kemudian dibaca oleh orang-orang lain, kemudian disalin ulang, kemudian dikirimkan kepada jemaat yang lain karena isinya bagus, isinya membangun pengetahuan, kemudian isinya kemudian bermanfaat begitu ya. Nah ini yang saya kira kemudian menjadi kekuatan untuk jemaat. Nah, karena itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi jemaat, menjadi sumber dari pengetahuan jemaat, maka kemudian di dalam proses kanonisasi, surat Roma ini dijadikan sebagai salah satu dari dokumen penting gerejawi yang kemudian dimasukkan dalam kanon yang kemudian menjadi Alkitab Perjanjian Baru kita. Kurang lebih begitu, Bu Budi. Jadi, memang ketika ditulis ya tidak bermaksud untuk dijadikan sebagai Alkitab. Jadi tidak memang niat nulis Alkitab gitu maksudnya saya gitu ya. Tetapi ini memang untuk jemaat, tetapi kemudian jemaat mempergunakannya mendapat berkat dari situ dan kemudian masuk dalam kanonisasi gitu. Termasuk Injil ya. Termasuk kitab Injil. Betul. Betul sekali. Ini ada sedikit ada chat akhir aja ya Mas Ryan, ini ada chat bukan pertanyaan, tapi ini dari Mas Mul. Ditulis bahwa Rasul Paulus pernah tinggal di Roma 2 tahun di kisah 27. Iya, betul. Rasul Paulus naik banding sebagai warga Roma karena pengadilan yang tidak adil. Betul. Itu semua dalam rangka pengadilan dan eksekusi matinya. Jadi, jadi memang ini ya, Paulus pada akhirnya pergi ke Roma juga, tetapi ya, pada untuk mengantar nyawa. Ya, jadi bukan pada saat surat-surat ini ditulis, tapi pada saat ketika surat ini ditulis, Paulus belum pernah pergi ke Roma. Baik. Oke, baik Mas Rudi, terima kasih banyak untuk paparannya. Sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, kita bisa berfoto bersama dulu Bapak Ibu sebelum kita berdoa. Mohon bisa dibuka kameranya. Puji Tuhan. Banyak ya? Rupane ora do ngantuk gitu loh. Oh, enggak dong.
Semangat semua. Oke, Capo saya dulu dong. akan ambil foto. Semangat, Malah seger malah. semangat Seger dan ya. tidak semangit. Kayak tempe dong semangit. Oke, saya akan ambil foto. Mbak Tiwu juga akan ambil foto ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, silakan Mbak Tiwu. Ada Senyum. 2 layar Mbak Tiwu. Sorry, 1 lagi dulu ya. Saya dulu aja sebentar. Saya cuma 1 nih layarnya. Oh, Mas Rudi 1. Wah, apa Iya, Mas Rudi aja ya? boleh juga Biar sih. bisa langsung sekali ambil ya Mas ya. Boleh Mas? Iya Mas Rudi aja deh. Ini salah Iya. saya. Sebentar ya. Caranya dia sih. Kayak bebas ya Mbak Gigi. Oh Ya, iya, bebas tunggu sebentar banget. ya. Ya coba ya. Senyum-senyum. Ya itu dia kayaknya. Caranya dia sih. Hah? Udah. Oh, sudah. Salah. Sebentar, sekali Capture screen. lagi. Ini sudah di save, cuman saya nggak yakin. Mantap. Oke. Sudah ya? Sudah masuk. Aman ya Mas? Aman. Yes, Baik, terima aman. kasih. Oke, akan ditutup dalam doa Mas Ivan. Silakan Mas Ivan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk bedah kitab pada malam hari ini, khususnya Mas Surat Paulus di Roma yang disampaikan oleh Pendeta Rudi. Biarlah kami dapat selalu bersemangat, lebih mengerti, dan harus akan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mas Rudi. Pengetahuan kami bertambah luas, dan biarlah kami selalu lebih bersukacita di dalam pelayanan. Ya Tuhan, kami akan istirahat pada malam hari ini dan undur diri dari yang virtual ini. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah kami kesehatan dan biarlah kami dapat bangun dengan selamat dan untuk berkegiatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu pada malam hari ini. Dalam Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik Selamat Bapak Ibu. malam, salam sehat. Malam. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Malam Bapak Ibu. Istirahat. Malam, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Pak Taslim, Bu Taslim. Ya, Bu Taslim, Pak Taslim. Sehat semua, nggih. Salam sehat semua. Izin duluan. Istirahat. Ya. Mohon lift. Ye. Mas Rudi enak ya Pak ya.